sebetulnya harus dari kita dulu ya, dari kita dulu. Yang penting will-nya dulu, saya bilang mau dulu dan ikhlas dulu. Kadang-kadang kita mengeluarkan sedikit effort gitu ya, itu kan harus ikhlas dulu ya. Kalau kita udah ngomel-ngomel ya udah susah gitu kayak gitu. Paham dulu masalahnya apa. Kalau kita nggak menyadar bahwa plastik itu masalah, ya kita mau panjang lebar tinggi menjelaskan nggak akan masuk gitu. Jadi konteks itu harus masuk dulu nih. Plastik ini masalahnya apa sih sebenarnya? Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Ini aku setujunya dari sini Mas, bahwa kayak memang inovasi itu diperlukan untuk kita ngedrive behavior change ya. Artinya kayak tadi, nggak bisa, maksudnya kalau kita nggak berinovasi sekarang menuju mimpi ya, yang tadi udah kita semua agree gitu loh. Tapi kayak harus ada inovasi, apakah itu merubah tadi packagingnya kita bisa rubah, ataupun malah dari produknya sendiri artinya. Kalau dari, maksudnya Mas Dimas udah cerita produk apa, udah ada inovasi-inovasi seperti itu. Aku mau validate nih dari Mbak Ana. Mbak Ana, inovasi-inovasinya ada nggak sih inovasi yang mungkin saat ini masih on progress, inovasi yang memang lagi dijalankan, tapi ini memang tujuannya ngedrive behavior change yang kayak Mas Dimas bilang ya, adalah di Nepal, apakah sekarang cara mencuci tangan, apakah untuk membersihkan pakaian, tapi inovasi apa yang ngedrive behavior baru ini dari R&D? Ratunya R&D ini apa nih Mbak Ana? Bukan ratu sih. Ya, jadi benar sih. Jadi kita tuh ada, kalau Mas Dimas sama Mas Kris pernah dengar itu Clean Future Plan di Unilever, kita ada. Jadi approach-nya nggak hanya dari sisi packaging tapi juga produk. Jadi contohnya tadi, ya jadi kalau nanti bisa di browse di website Unilever ya, Clean Future. Jadi kita juga udah sedang mengarah ke sana gitu. Jadi misalnya deterjen instead of pakai berupa bubuk, kita convert ke tablet misalnya, sehingga nanti ketika dia tablet itu packaging itu tidak melulu plastik misalnya, ada alternatifnya. Atau tadi yang disebutkan Mas Dimas contohnya yang sheet tadi ya, itu kita juga pernah lihat itu produk produksi dari Cina. Kita juga pernah explore itu untuk localize dan masih ongoing gitu ya untuk memang challenge-nya adalah pertama dari sisi capability, dia kemampuan produsen di Indonesia. Maksudnya kemampuan produsen itu tidak sekedar masalah bisa bikin atau enggak, tapi apakah suppliernya bisa, kemudian bagaimana prosesnya itu bisa tetap terjamin kualitasnya, itu part of kita mendesain ini ya produk tersebut. Tapi kita memang ada arah ke sana memang imnya. Gitu sih Mas. Keren sih, artinya aku jadi nanti aku harus Google Clean Future Plan ini ya jadinya untuk melihat apa isinya. Cuman kalau memang it's good to know kalau kita mengarah ke sana ya, ada harapan lah artinya nih, di mana kita bisa ngurangin. Dan jadi ada yang sadar lah. Sebagai orang awam tuh kalau aku kadang-kadang ngelihat kalau produk tuh mikirnya kan cuman ini ada produk ini diplastikin gitu, tapi nggak mikir ternyata kalau nanti produknya udah berhasil jadi tablet, packagingnya pun udah jadinya nggak harus plastik. Kayak jujur dari sebagai konsumen saya nggak melakukan itu, Mbak. Tapi dengan ini mulai kepikiran nih jadinya kayak iya ya, memang formulanya panjang lah untuk kita bisa melakukan sampai menjadi sebuah hal gitu. Ini kalau dariku penasarannya ini, gimana sih caranya kita sekarang kalau gitu mungkin sebagai konsumen ya, ini ngomongin karena dari aku nih tadi, yang bisa membantu ini terjadi, tapi memang masih harus ya, gue harus tetap beli deterjen, gue tetap masih memang bergantung dengan barang-barang yang menggunakan plastik gitu. Sebenarnya kalau dari cara konsumen, atau kita bukan aku aja deh, tapi orang-orang yang lagi dengerin saat ini, mereka bisa apa nih untuk membantu dunia kita tuh ya less plastik, apa pilah plastik yang lebih baik, itu gimana ya?
Iya. Ini ke aku apa gimana nih? Soalnya aku konsumen nih. Nah, sama nih. Kalau mungkin dari Mas Dimas dulu deh. Dari Mas Dimas. Kalau Mas Dimas caranya gimana, Mas? Kalau aku sistemnya sebetulnya harus dari kita dulu ya. Dari kita dulu. Yang penting will-nya dulu. Saya bilang mau dulu dan ikhlas dulu. Kadang-kadang kita mengeluarkan sedikit effort gitu ya. Itu kan harus ikhlas dulu ya. Kalau kita udah ngomel-ngomel ya udah susah gitu kan. Benar. Jadi emang pertama harus peduli dan ikhlas dulu. Kemudian dari situ baru kita memikir untuk pertama itu tadi reduce, reuse, sama recycle. Jadi begitu kita reduce, mengurangi, kita coba minimalisir hal-hal atau barang-barang yang ya mau nggak mau harus kita pakai, tapi ada plastiknya kan, kita kurangi lah tuh plastiknya. Masih bisa menurut saya, karena banyak sekali substitute dari misalnya ya. Kayak busa, substitute-nya masih ada oyong gitu ya, masih ada lava gitu substitute-nya. Tas belanja masih bisa substitute-nya, masih bisa tas belanja kita. Botol minum masih ada tumbler gitu ya. Terus misalnya ya tadi seperti sedotan apa segala itu kan semua substitute ya. Kan yang bahan besi apa segala itu kan masih banyak kok gitu, dan termasuk packaging tadi itu, packaging yang kita mau bawa barang atau apa, atau kirim makanan bisa besek atau segala, pohon pisang dan sebagainya, masih banyak. Tapi memang kalau buat kayak consumer goods misalnya ya, beli di supermarket apa segala, sampul dan sebagainya, memang belum ada yang namanya sistemnya strips gitu ya, seperti kertas itu memang belum ada. Tapi kan juga ada yang sistemnya curah ya. Sistem curah juga sekarang sudah ada. Jadi kayak misalnya siklus dan lain sebagainya itu juga ngeluarin sistem, dia keliling rumah, kemudian dia sistemnya curah. Jadi itu bisa kita menggunakan hal-hal yang sifatnya sistem curah tadi itu gitu. Termasuk botol minyak, minyak itu juga bisa curah gitu. Tapi dari beneran ininya, brandnya gitu ya. Jadi bukan minyak curah yang ngawur. Bukan gitu, minyak curah di warung pengkolan depan gitu kan. Iya, bukan. Itu ntar bensin gitu kan. Jadi misalnya kayak botol minyak, kecap gitu-gitu kan semua kita bisa sistem curah gitu ya. Terus botol-botol yang lama juga saya bisa jadi sifatnya reuse lah gitu ya, bisa reuse. Saya potong jadi gelas misalnya gitu. Itu kayak gitu. Kemudian kalau recycle sih udah pasti ya, kan sisa-sisa kita kembalikan lagi ke ekosistem yang memang mengolah sampah gitu. Jadi termasuk sampah organik kita menjadi pupuk gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi memang reduce, reuse dan recycle itu sih sangat bisa dikerjakan sih, dan kebetulan sampah kita jadi minimal banget gitu. Jadi minim banget kita sampah gitu. Karena memang itu kita mengurangi, sama kalaupun kita ada sampah kita taruh di tempat pengolahan sampah. Nah, khusus kalau yang kita mungkin di luar pembicaraan plastik ya, tapi ada juga sampah yang lain sifatnya sampah elektronik. Sampah elektronik juga ini akan jadi masalah di kemudian hari menurut saya, dan ini udah mulai ada tanda-tanda sih. Karena kayak baterai, terus kayak misalnya DVD apa segala itu nggak tahu mau kemana ini barang gitu, AC dan sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan juga di DKI pun juga ada untuk ngumpulin sampah. Benar. Menurut saya semua jalannya sekarang tuh sudah ada gitu, sudah ada jalannya. Kalau dulu tuh enggak, memang dulu ya, ngomong 10 tahun lalu tuh enggak. Kalau sekarang tuh udah ada. Jadi ekosistemnya udah ada ya Mas ya? Iya, jadi untuk nggak bisa tuh kayaknya nggak ada sih. Cuman balik lagi tergantung kita mau peduli apa enggak, kita mau ngeluarin sedikit effort apa enggak gitu. Karena kayak baterai itu berbahaya loh, gitu, baterai itu gitu. Jadi ya kalau bisa pakai baterai yang recharge lebih baik. Tapi kalau memang nggak bisa ya mesti dikasih ke tempat yang sampah elektronik gitu. Kurang lebihnya itu sih kalau aku. Gitu. Itu keren Mas. Kalau nanti Mbak Ana, aku ke Mbak Ana. Cuman kalau dariku barusan yang paling gong tuh barusan kayak ya memang half of the battle bukannya di produser, tapi ada half of the battle ya kita di konsumernya kan. Maksudnya tadi mikirnya tadi kan wah ini gimana nih cara teknologi dan lain-lain. Terus tapi pas tadi Mas Dimas bilang ya kita harus reduce, reuse, recycle, di rumah harus melakukan ini dan itu sampai harus peduli sama ikhlas kayak. Iya ya, artinya setengah dari battle kita untuk membuat dunia yang lebih baik ini ya di tangan kita konsumen gitu loh sebenarnya, bukan hanya teknologi atau bukan di labnya Mbak Ana gitu loh. Iya, semangat banget dengar penuturan Mas Dimas sama Mas Kris tadi ya. Jadi kita tuh ngerasa effort kita tuh jadi ada apa ya, sambungannya gitu ya. Ibaratnya estafet lah dari produsen, kita mengusahakan seminimal mungkin pakai plastik, sebisanya menggunakan plastik yang lebih baik, atau even kita no plastik gitu ya. Tapi ketika kita masih harus menggunakan plastik saat ini,
estafetnya itu di berikutnya di konsumen gitu. Itu jadi ada maknanya gitu, kita melakukan effort ini jadi ada impactnya itu sih. Ini. Aku mau nanya ini nih Mbak Ana sama Mbak Ana sama Mas Dimas. Aku tahu ada beberapa teman-teman yang mau nih atau sedang melakukannya, tapi malu-malu. Malu-malunya tuh takut dibilang itu salah cara lo. Ini soalnya kita menurutku di beberapa aktivis plastik tuh ada yang sifatnya sangat encouraging. Yuk mulai aja dulu, silakan, let's start something kayak gitu. Tapi ada juga yang mengedukasi, tapi edukasinya mungkin terlalu militan ya. Jadi akhirnya aku tahu ada beberapa orang kayak, aduh gue mau coba buat composting, tapi gue dibilang salah mulu nih, sama si ini salah, sama si ini salah. Gue mau coba milah, katanya yang gue lakukan masih salah. Kayak pernah nggak ada di situasi tersebut, atau ada orang-orang yang malah karena kita mengedukasi mereka malah menjadi takut sendiri? Mas Dimas atau Mbak Ana pernah nggak ketemu orang-orang yang seperti Sebetulnya itu balik lagi ke manusia sih. Masalah kemudian kalau memang kita belum apa-apa udah takut sama yang hal seperti itu ya sulit ya gitu. Maksudnya memang yang dilakukan itu mungkin benar yang dilakukan sama dia. Tapi kalau dia menyerang orang yang memang belum bisa, itu juga tidak baik gitu ya. Dan orang seperti itu tidak hanya di masalah sampah, masalah yang lain juga, masalah bayi lah. Mama dibilang salah si ibu baru ya kan. Terus memang masalah saham misalnya. Wah, nih, orang yang bicara kita nambah 3 jam nih ya kalau udah ngomong masalah ini. Iya kan? udah trader internasional, trader profesional sama yang pemula dihajar terus gitu, semua gitu. Itu nggak cuma di tempat ini kayak gitu. Jadi memang pasti akan ada manusia-manusia seperti itu. Yang dikerjakan belum tentu salah ya, tapi mungkin aja benar. Tapi caranya menyampaikan mungkin terlalu ganas gitu ya, atau mungkin merasa paling benar. Bisa juga gitu. Balik lagi sekali lagi itu adalah karakter orang gitu. Itu tidak bisa dihilangkan gitu ya, tapi bisa dihindari satu. Ya, bisa dihindari satu. Kalau emang kita sangat tertekan atau sangat terganggu sama orang kayak gitu, mungkin bisa dihindari. Sumber itu tidak hanya sama orang itu kan. Gitu. Misalnya kalau sama ada orang yang memang lebih keras gitu ya. Dan itu nggak cuma masalah sampah, masalah yang lain sekali lagi. Jadi ibu-ibu tadi tuh ibu-ibu yang mungkin tertekan sama ibu-ibu yang terlalu ganas untuk mengasih tahu cara nyusuin gitu ya. Mungkin ya kayak gitu. Jadi memang nggak usah, itu lebih kayak toksik ya. Jadi kayak jadi gue nggak maju-maju dong. Jadi nggak maju-maju jadinya, takutnya apa yang dikerjakan jadi salah terus gitu. Jadinya membuat dia tidak memulai atau bahkan memupuskan harapannya bisa juga gitu. Jadi mungkin memang tidak harus ke arah yang seperti itu. Sumber ilmu atau sumber referensi tentang pengolahan sampah ini sekarang udah banyak banget. Benar. Dan itu ada di YouTube dan ada di mana-mana, ada di website dan sebagainya. Bahkan kita bisa minta tolong orang-orang yang memang di institusi ekosistem yang memang mengolah sampah gitu. Datang ke tempatnya apa segala itu sangat bisa gitu. Jadi menurut saya banyak jalan untuk menuju ke sana gitu. Kalau emang belum apa-apa udah digituin ya mungkin 1-2 boleh lah diajak diskusi. Kemudian kalau terus-terusan begitu ya mungkin saatnya ditinggalkan. benar. Jadi mungkin daripada ntar dia nggak jalan-jalan gitu ya, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Terus ya menurut aku sih itu. Kalau aku sih kebetulan jalan sendiri ya. Aku jalan sendiri. Kemudian aku berdiskusi sama orang-orang yang memang melakukan hal yang sama. Tapi kebetulan belum yang nemuin yang kayak gitu sih gitu ya. Oke. Karena ini sampah itu juga sekali lagi bukan masalah benar apa salah gitu. Benar apa salah untuk dalam prosesnya gitu, karena semua proses pasti akan ada salahnya, pasti akan ada salahnya kok gitu. Jadi masalahnya kita mau mengulang lagi atau kita mau memperbaiki lagi apa enggaknya aja gitu. Karena kalau salah pasti ada, along the way pasti ada salahnya, nggak cuma saya kok. Semua perusahaan besar pasti akan ada salahnya juga gitu. Jadi maksud saya pasti akan ada menemui hal seperti itu, dan itu nggak perlu dihajar ya kayak gitu, yang ngasih wajar menurut saya gitu loh. Gitu. Jadi ya biasalah gitu, maksudnya kayak itu sekali lagi itu adalah peduli dan ikhlas. Jadi kalau emang kayak gitu, udah ikhlasin aja teman gitu, nggak usah ditemenin lagi. Cari yang baik aja, cari yang baik dan mungkin yang mau bantu perbaikin ya Mas ya gitu. Iya, guru juga gitu kan, guru di les misalnya, guru lesnya yang bejek-bejek kita kan males ya gitu. Bejek-bejek anak kita gitu kan males gitu. Jadi yang gitu juga sih gitu. Keras boleh, tegas boleh, tapi mungkin caranya juga tidak harus diskreditkan atau mengintimidasi gitu. Thank you Mas. Sih kalau aku. Mbak Ana gimana Mbak Ana? Ya kurang lebih sama sih. Jadi kalau sekiranya kita merasa tidak mendapatkan benefit gitu ya dari conversation tersebut gitu ya, dan
ya sudah kita coba cari referensi yang lain, karena bagi kita sih yang penting kita tuh memulai ya. Memang semua tuh sulit gitu ya, tapi ketika kita berproses itu kita akan terus meningkatkan kemampuan. Jadi kayak misalnya awalnya cuma membedakan dulu deh kayak kertas itu organik apa anorganik sih gitu, as simple as that, terus misahin gitu ya. Begitu udah misahin organik anorganik, nanti yang anorganik itu bisa dipilah lagi ke level selanjutnya, ada plastik, kaca, dan yang lain-lain. Terus plastik itu nanti bisa dipilah lagi, ada PE, pada PE, PP, PET itu. Jadi dan nggak apa-apa nggak tahu semuanya langsung gitu kan? Iya, jadi kalau ya yang penting itu kan prosesnya ya. Kita mau memulai apa enggak, ataukah kita hanya sekedar beretorika gitu. Kalau beretorika semua bisa gitu ya. Tapi bagaimana kita memulai, dan benefitnya kan ke kita sendiri nanti ya, dan lingkungan kita. Dan memang tadi kuncinya juga nggak boleh baper gitu ya, ketika kita di baru mau belajar, kemudian pas senior banget nih gurunya ini, terus saya langsung didera-dera gitu ya. Kita tahu diri juga sebagai murid gitu ya, jangan baper lah. Kalau misalnya nggak sanggup, ya coba cari referensi lain yang lebih medium dulu, baru nanti naik kelas. Iya, benar. Nah, kalau kita ngomong tentang sekarang, artinya mulainya dari mana? Ini mungkin just untuk, karena dari tadi menurutku kita udah ngerti nih tentang generasi pilah plastik ini, kita harus ngapain dan problematinya semuanya. Cuman untuk mulai ya, kan artinya tiap orang beda-beda nih proses mulainya nih. Ada yang mulai tadi bener-bener ya udah deh saya dari organik sama anorganik, mulainya dari situ dulu. Ada yang mungkin udah lebih tahu atau udah deket kayak ke ekosistem, tapi mulainya lebih baik kita mengenalkan diri kepada ekosistemnya kah, atau mulainya kita membaca atau dan menonton semua YouTube tentang pilah plastik kah, atau mulainya tuh kalau dari Mbak Ana dulu deh. Kalau Mbak Ana baiknya mulainya gimana nih untuk kita semua lagi dengerin, dan memang aku rasa udah kayak kita pasti udah pernah denger tentang ini, yakin deh. Tapi gue belum mulai nih. Nah, gue pengen mulai hari ini. Mulainya di mana? Kalau Mbak Ana? Kalau saya mulai itu pemahaman dulu tuh perlu ya. Jadi paham dulu masalahnya apa. Kalau kita nggak menyadar bahwa plastik itu masalah, ya kita mau panjang lebar tinggi menjelaskan nggak akan masuk gitu. Jadi konteks itu harus masuk dulu nih. Plastik ini masalahnya apa sih sebenarnya? Terus kemudian tahu di sebelum plastik sampai rumah kita, itu apa yang dilakukan di hulunya gitu. Ya, di hulu kayak misalnya kita sudah berusaha untuk mengklasifikasikan jenis-jenis plastik gitu. Nah, dari situ kita dapat pengetahuan bahwa plastik itu udah diklasifikasikan loh jenis-jenisnya. Ada yang jenisnya misalnya tadi udah langsung ke materi gitu, polimer gitu. Ada yang PET, ada yang nilon, ada yang PP. Di sana udah dipisah-pisah nih, diklasifikasikan. Maka fungsi saya di sini adalah bagaimana ketika di sana dipisah, setelah saya pakai itu saya pisahin di rumah gitu. Iya. Jadi itu dulu. Jadi supaya tuh nyambung gitu konteks, ya. Tadi tidak sekedar kita melakukan karena ikut tren misalnya. Misalnya ikut lagi ini nih milah plastik dari rumah, ikut tren, tapi kita tidak paham esensinya, itu akan sulit untuk memaintain habit tersebut. Karena kan manusia kan ada up and down ya. Alangkah baiknya kalau kita paham masalahnya apa, dan apa ya peran kita yang bisa kita berikan gitu, untuk supaya estafet si plastik tadi dari ujung sampai dengan recycler itu nyambung nih, nggak putus di tengah. Itu sih. Oke, keren nih, ngelihat konteksnya secara luar dari ujung ke ujung ya. Kalau Mas Dimas, kalau aku sih gimana? Kalau pemahaman udah pasti dulu kenapa saya harus peduli gitu ya, kenapa saya harus peduli gitu. Itu pemahaman sudah pasti. Tapi yang penting saya juga nggak mau push orang untuk sampai ya klasifikasi apa segala gitu. Karena namanya juga orang mau memulai ya, pasti beda-beda yang awal dulu lah gitu ya. Jadi mungkin at least peduli dulu. Kalau saya yang terpenting adalah gitu, mau taruh di mana ya sampah gua? Kemana gua harus kirim? Great question sih. Karena karena kemana saya harus kirim? Karena waktu itu saya baru melakukan, karena apa? Karena saya punya kepastian sampah itu akan dikirim kemana gitu. Jadi dan itu diolah dengan secara bertanggung jawab. Nah itu saya baru melakukan. Kalau nggak ada itu lah sama juga bohong dong gitu. Saya gitu ya. Jadi intinya harus cari tahu dulu sampah saya harus kemana gitu. Mau yang sampah plastik, yang sachet cuma beda lagi tuh. Sachet tuh karena sering ditolak gitu ya. Jadi sachet tuh apa? Terus misalnya kalau yang elektronik tuh kemana gitu. Jadi itu udah tahu dulu. Nah udah tahu baru deh kita lakukan. Karena percuma juga kita melakukan tapi sampah itu terbuang tapi kembali lagi di situ sama juga bohong. Gitu. Jadi harus tahu dia akan kemana dulu gitu. Waste-nya. Itu sih kalau aku. Itu menurutku great banget first step-nya ya. Menurutku sama ya dari Mbak Ana yang bilang harus ngerti konteksnya, tapi kalau mau very very simple, tanya aja pertanyaan ke diri sendiri,
mau taruh di mana ya sampah gua ini akan dikirim kemana ya nanti. Dengan itu sebenarnya framework yang kita obrolin tadi jadinya masuk kayak gitu kan, karena langsung mikir kalau nggak tahu kemana. Benar. Dan ini mungkin ada beberapa update aja ngasih tahu teman-teman semua. Sesimpel sekarang kalau ke Google Map tulis bank sampah itu tuh keluar tuh bank sampahnya ada di mana. Jadi informasinya sebenarnya gampang didapat teman-teman, tapi emang harus tahu nih keywordsnya apa. Kayak tadi Mas Dimas juga cerita tentang banyak hal. Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana. Kita juga harus adopt aja inovasi-inovasi yang ada. Dan mungkin ngingetin juga buat semua yang lagi dengar bahwa setengah dari perjalanan itu ada di kita nih. Untuk bisa make sure sampah-sampah ini terpilah ke tempat yang benar dan akhirnya bisa mengurangi waste-waste yang ada kayak gitu. Mas Dimas, Mbak Ana, ini pembicaraan hari ini sumpah seru banget, dan buat aku sendiri aku kayaknya PR-nya banyak banget nih, PR pribadi. Dari tadi mikir, oke, nanti kita pikir nih sampah yang ini kemana, ini kita harus pilih tong sampah, artinya kurang beberapa di rumah. Dari tadi ngelisting down-nya sebenarnya itu nih dari pembicaraan hari ini. Tapi aku pengen tanya, kalau ini pertanyaan terakhirku buat Mbak Ana sama Mas Dimas. PR-nya Mas Dimas pribadi saat ini apa ke depannya? Maksudnya kita udah tahu nih Mas Dimas kan, tapi banyak mungkin orang lihat, gila Mas Dimas udah perfect banget keluarganya tentang dunia plastik ini. Atau Mbak Ana juga, gila Mbak Ana udah ngerti banget semuanya, gue udah nggak tahu lagi apa lagi yang bisa di-improve. Tapi kalau from your own perspective, mungkin aku dari Mbak Ana dulu deh, nanti habis itu ke Mas Dimas. Mbak Ana, PR-nya Mbak Ana saat ini apa? Pribadi ya, yang Mbak Ana jadikan, kalau saya, ini next step saya. Ya. Kalau saya sih lebih ke ini ya, dengan apa yang kita lakukan selama ini, terutama saya di Unilever, di role saya sebagai packaging R&D, itu bagaimana itu tuh bisa menginspire anak-anak, itu aja sih. Jadi maksudnya kita doing something with meaning gitu ya, doing with meaning gitu. Jadi bagaimana value seperti itu tuh tertular ke anak-anak yang yang mana itu akan relevan sekali di kehidupan mereka mendatang. Jadi tidaknya di circle terdekat lah, anak, suami, kemudian nanti saudara, terus nanti menyebar ke luar. Bagaimana spirit seperti itu tuh tertanam dengan baik gitu. Jadi tidak sekedar kita mengajak teman-teman, jangan sampai keluarga terdekat kita malah tertinggal gitu ya. Itu sih ya, PR saya saat itu sih. Oke. Thank you Mbak Ana, good luck ya Mbak Ana ya ke PR itu, dan aku rasa banyak yang dengerin juga sama PR-nya sama aku kayak gitu. Kalau Mas Dimas, PR-nya apa Mas? Kalau saya sih gini, kan kalau saya kan sama keluarga saya mungkin udah dan akan terus menerus ya gitu ya. Betul. Karena saya bukan seorang aktivis yang gimana gitu, yang memang 9 to 5 gitu untuk atau nggak yang full time aktivis, yang pasti enggak lah, saya jauh dari itu ya, sangat jauh dari itu. Tapi saya juga seorang bapak-bapak gitu, atau saya seorang suami, dan juga saya seorang teman gitu ya, bisa dibilang begitu ya. Jadi saya berharap kalau saya ngomong seperti sekarang ini akan menginspirasi bapak-bapak di luar sana gitu. Dan syukur-syukur ibu-ibu juga, meskipun kita beda gender ya, tapi kan kita orang tua ya gitu. Kita sama-sama orang tua dong gitu. Jadi meskinya itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi memang sampah ini bukan tanggung jawab saya aja atau seorang orang tua aja, tapi juga tanggung jawab anak, tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab semua. Karena damage-nya itu sama-sama. Kalau memang kita tinggal di Indonesia, damage-nya di satu negara Indonesia ini kena gitu. Kalau kita tinggal di bumi ini, satu bumi ya kena semua gitu. Jadi sebetulnya damage-nya itu nggak cuman kalau saya buang sampah sembarangan, cuman saya yang kena gitu, kayak dosa gitu, enggak sih gitu. Kenanya ke orang-orang yang lain gitu. Jadi mestinya ini adalah masalah bersama. Jadi saya pikir kalau memang mau secara konseptual mungkin ya lebih ke regulasi, aksi, kemudian edukasi juga. Regulasi mungkin ada di arah sana gitu ya, ada di perusahaan besar dan kemudian pemerintah, kemudian juga aksi itu kita semua gitu ya, siapapun. Edukasi juga mungkin kita semua gitu, dan pun kalau misalnya ada anak yang lebih tahu, saya berharap anak itu akan menularkan ke teman-teman yang lain. Kasarnya nggak usah gitu deh, makan permen plastiknya kantongin aja, bawa pulang deh lu gitu. Sesimpel itu dulu aja. Sesimpel itu aja gitu. Jadi menurut saya sih sampah itu juga yang utama adalah jangan berhenti jadi jargon. Karena orang Indonesia tuh senang banget sama jargon. Wah, ditulis gede-gede tapi nggak dilakuin gitu. Ditulis di depan gerbang, ditulis di depan pintu, ditulis di depan kantornya gitu, tapi nggak dilakuin. Ya, itu saks banget buat aku sih. Jadi memang itu kayak kebudayaan yang harus dihilangin deh. Lu harus act deh bener. Jangan jadi berhenti jadi jargon gitu. Karena ini masalahnya udah cukup banyak ya. Lu lihat deh kemana
Bantar Gebang tuh. Bantar Gebang tuh cuman di Jakarta loh ya. Di daerah lain tuh ada yang tipe kayak gitu. Itu udah kayak satu pulau sendiri gitu. Jadinya jadi kebayang masalahnya udah seperti itu. Jadi itu satu. Kemudian kalau saya ngomong cita-cita nih ya, cita-cita benar. Ya, cita-cita sebetulnya saya pengen banget di Indonesia itu ada mata pelajaran environmental, ada pelajaran sifatnya environmental. Jadi nggak cuma IPA gitu ya, nggak cuma IPA doang, nggak berhenti di IPA, tapi spesifik environmental antara waste management, antara renewable energy gitu ya, energi terbarukan. Itu menurut saya itu anak-anak kita harus tahu tentang itu loh, karena masa depan itu kalau nggak tahu tentang itu dia akan ketinggalan di telan zaman gitu. Dan maksudnya karena udah harus solar panel, masalah baterai di rumah itu udah harus dikerjakan sekarang. Kalau Indonesia akan tertinggal menurut aku gitu sih. Karena itu is the must menurut aku. Halo bapak-bapak di luar sana yang dengar, kasih tahu ya menteri-menterinya. Environmental. Gitu. Dan ini yang kita harap juga banget kan dari orang-orang yang mungkin dengar ini juga jadi bisa punya ide dan you can do your own things gitu loh untuk bisa menggerakkan ini semua. Benar-benar. Wah, Mas Dimas itu menurutku, dan yang aku harapin itu bukan mimpi ya, tapi itu benar-benar sebuah hal yang orang mungkin bisa tangkap hari ini, dengar, dan mereka bisa buat itu jadi realisasi. Dan akhirnya kan kolaborasinya penting ya. Tadi kita balik lagi ke pembicaraan di awal tentang dulu tuh nggak ada ekosistemnya pas pertama kali Mas Dimas mulai 10-15 tahun yang lalu, tapi sekarang tuh udah ada ekosistemnya. Jadi kalau dari saya mungkin sebelum menutup ngobrol-ngobrol kita hari ini, aku pengen ngingetin semuanya bahwa dekatkan diri kalian kepada ekosistem yang udah ada. Dekatkan, ngerti mereka melakukan apa, jadi mereka bisa bantu kamu tahu refill station ada di mana aja. Kayak Mbak Ana punya satu kan di Saruga Bintaro kayak gitu. Terus bank sampah tadi udah bisa pakai di Google Map. Terus tadi Mas Dimas sempat mention teman-teman dari Waste for Change. Perkenalkan diri kalian kepada orang-orang seperti itu, jadinya pasti ekosistemnya akan ada dan edukasi environment saling mengajarkan antara teman ke teman tuh akan berjalan. Dengan itu saya rasa ya generasi pilah plastik bisa mulai atau malah bisa terjadi secara organik ya. Mas Dimas, Mbak Ana, thank you banget ya pembicaraan kita hari ini. Bener-bener aku harap semoga abis ini semua yang dengar bisa memulai aksinya sekecil apapun atau sebesar apapun yang mereka mau kayak gitu. Amin. Oke, kalau gitu thank you banget sekali lagi, dan hari ini semoga buat teman-teman yang mendengarkan, please go apply this, inspire orang-orang yang kalian tahu harus denger ini, share this with them, dan terutama kita mulai bertanya, mau taruh di mana ya sampah gue dikirim kemana ya. Itu aja dari kita semua. Thank you, and you've been listening to You The Podcast. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.